Halo semua, Sobat Sehat, Aresa Dr. Sujono Magelang. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Nadia di acara BBS Bincang-Bincang Sehat. Pada hari ini kita sama-sama akan memperingati Hari Artritis Rheumatoid. Yang pada hari ini juga di BBS ini sudah kedatangan satu narasumber yang memang sangat ahli dan berpengalaman di bidangnya. Dr. Dwi Budi, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Selamat pagi dokter. Pagi Dr. Nadia. Selamat pagi semuanya. Sobat Sehat. Iya dok. Kan hari ini kita memperingati Hari Artritis Rheumatoid ya dok. Iya betul. Sebenarnya itu apa sih dok yang disebut dengan artritis rheumatoid gitu dok? Mungkin saya awali dulu dengan pemahaman ya, karena kita ini bincang-bincang buat mungkin awam yang akan ngikutin ya. Betul. Jadi kadangkala awam mengatakan apa itu radang sendi, apa itu rematik dok, apa itu baru kita masuk apa itu rheumatoid arthritis. Istilah radang sendi itu atau kita istilahnya artritis dan kedokteran adalah radang di sendi. Jadi dari kata artros dan itis, di mana apapun peradangan pada sendi disebut artritis atau radang sendi. Jadi radang sendi hanya istilah. Kemudian berkembang istilah rematik. Ya, rematik sendiri adalah suatu kondisi di mana kelainan ini meliputi tidak saja sendi, tetapi termasuk jaringan di sekitar sendi. Jadi bisa tendon, bisa ligamen. Nah, masuk lagi ke rheumatoid arthritis. Rematik sendiri banyak banget jenisnya dan rheumatoid arthritis adalah salah satu dari jenis rematik. Di mana pada penyakit rematik ada yang disebabkan oleh pengapuran karena usia, bisa jadi karena suatu metabolik seperti asam urat yang orang banyak tahu, atau bisa juga disebabkan oleh kelainan sistem imun pada kasus rematik artritis. Oh, jadi rematik itu payung luasnya ya dok, berarti betul, ya, mencakup beberapa kondisi dengan berbagai penyebab. Betul. Ya, jadi kalau dari rheumatoid arthritis itu sendiri, siapa dok yang biasanya terkena? Orang-orang yang memang rentan, apakah usia tua atau bagaimana ya dok? Oke. Mungkin ini yang perlu juga dipahami ya, bahwa dulu istilah rematik sepertinya orang tua. Padahal untuk kasus rheumatoid arthritis sendiri, karena rematik arthritis ini adalah suatu penyakit autoimun ya, karena sistem imun dia yang bermasalah, di mana sistem imun dia menyerang tubuh dia sendiri, ini tidak kena pada orang tua tapi pada usia produktif ya. Jadi usia-usia produktif antara 30, 40 dan pada beberapa kasus pun anak-anak pun bisa. Jadi ada istilah juvenile rheumatoid arthritis, di mana pada anak-anak sudah mengalami suatu rematik arthritis. Jadi bukan hanya orang tua ya, justru bukan orang tua, tapi usia produktif usia produktif termasuk anak-anak juga ya anak dok? Ada kasus meskipun tidak banyak, tetapi pada anak pun bisa mengalami suatu kondisi rematik arthritis. Kalau dari itu penyebabnya apa ya dok, rheumatoid arthritis itu? Jadi kalau tadi saya katakan bahwa rematik arthritis ini suatu bagian dari penyakit rematik yang disebabkan karena suatu penyakit autoimun, di mana sistem imun menyerang tubuh dia sendiri. Penyakit rematik arthritis istilahnya penyebabnya multifaktorial. Jadi tidak bisa hanya satu sebab seperti ini radang asam urat karena kadar asam urat yang tinggi, bukan. Tetapi faktor pertama genetik. Ya. Faktor genetik ini faktor bakat, tetapi dia tidak berperan seutuhnya. Faktor genetik kemudian akan bertemu dengan faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini merokok yang seringkali kita lupa ya, bahwa orang tidak akan berpikir bahwa merokok ini ujungnya bisa menjadi suatu rematik arthritis begitu ya. Kemudian faktor infeksi gitu ya, di mana infeksi ini bisa infeksi pada gigi yang menjadi salah satu kita saat ini menjadi concern kita juga faktor lingkungan yang lain begitu ya, paparan polutan gitu, dan juga ada faktor stresor. Jadi menjadi rematik arthritis membutuhkan berbagai faktor. Jadi baru bisa muncul suatu rheumatoid arthritis. Ya. Jadi memang dari banyak faktor ya dok, termasuk tadi merokok juga ya ternyata ya. Merokok, sakit gigi itu juga bisa bikin radang sendi ya dok? Bisa, jadi infeksi pada gigi yang seringkali kita lupakan begitu ya. Kalau ternyata kita orang yang punya bakat begitu ya, dalam jangka panjang mungkin tidak muncul saat ini begitu ya, tetapi dalam jangka panjang dia punya bakat ditambah faktor yang lain begitu ya, faktor stresor dia bisa suatu saat muncul suatu rheumatoid arthritis. Kalau biasa kan dianggapan awam nih dok, kalau nggak boleh kita mandi malam-malam nanti rematik, itu gimana dok sebenarnya dok? Sebetulnya tidak ada suatu penelitian ya yang membedakan bagaimana pada mandi malam. Tidak artinya faktor lingkungan mandi malam ini tidak masuk di situ gitu ya, karena tidak semua orang mandi malam pun menjadi rematik begitu ya. Tetapi kalau orang sudah memiliki rematik begitu ya, artinya penderita rematik, tentunya dia tidak akan nyaman mungkin dengan kondisi dingin. Tapi kalau orang tidak punya rematik ya tidak masalah melakukan mandi malam. Jadi nggak serta-merta menyebabkan ya dok, seperti anggapan awam kan biasa begitu ya. Baik dok, jadi kalau untuk rheumatoid arthritis ini gejalanya bagaimana dok? Kita membedakan antara tadi yang kan sama-sama radang sendi ya dok, bedanya antara karena asam urat atau karena tadi imunnya itu bagaimana dok?
Sebetulnya rematik ini mempunyai ciri yang cukup khas ya. Jadi yang dikatakan keluhan gejala yang klasik istilahnya banyak diderita gitu ya. Pada umumnya adalah gejala sendi simetris begitu ya. Pada sendi-sendi kecil itu yang utama, sendi-sendi kecil. Jadi pada jari-jari di di jari di sini dan kanan kiri begitu. Tetapi bukan menutup kemungkinan radang sendi di tempat lain. Tetapi yang paling khas salah satunya adalah istilahnya poliarthritis. Poliarthritis itu berarti sendinya mengenai lebih dari 4 sendi. Dan yang dibilang sendi adalah bukan hanya sendi besar, ini termasuk sendi kecil-kecil, ini sendi. Jadi kita menghitung nih, kalau udah poliarthritis kanan dan kiri simetris, kita patut curiga apakah itu suatu rematik artritis. Nanti baru bisa diperiksakan ke dokter, baru tahu ya dok, ini mungkin penyebabnya karena yang apa. Iya, betul, betul. Ya, jadi kalau untuk misalnya nih ada yang terkena seperti itu dok, radang sendi, kemudian penanganan awalnya itu bagaimana ya dok? Nah, ini yang seringkali menjadi kayak jebakan menurut saya, karena penyakit radang sendi ini bisa dibilang mudah dalam tanda kutip untuk ditangani. Mudahnya tuh apa? Dikasih obat anti radang dia akan tenang. Nah, siapapun yang memberikan, beli sendiri bisa, kadang mungkin ke tenaga kesehatan, entah itu mungkin tenaga kesehatan bukan dokter ataukah pada tataran dokter, itu diberi obat tenang. Nah, kadangkala inilah yang kemudian pasien tidak tahu bahwa seakan-akan dia sudah sembuh. Kalau sekedar untuk menangani diberikan anti radang boleh. Tetapi kemudian kalau muncul berulang-berulang dan akhirnya semakin luas, kita patut curiga untuk melihat lebih jauh apakah ini suatu rematik artritis. Jadi jangan sampai yang kita lakukan justru menjadi jebakan ya. Jadi diberi obat tenang akhirnya pasien malah lupa bahwa sebetulnya ini awal suatu penyakit rematik. Jadi malah nggak terdeteksi dengan baik ya dok. Betul, jadi memang kalau sudah ada gejala itu baiknya memang dikonsultasikan ke dokternya ya dok. Betul. Saya kira seperti itu. Jangan sampai ngobatin sendiri yang sepertinya baik tapi hanya pura-pura baik saja. Ya. Sementara aja, proses penyakitnya masih terus berlanjut. Ya. Okay. Baik dok. Kalau untuk pencegahannya nih dok, biar kan memang sering ya dok kalau udah orang-orang tuh sering tadi pegel-pegel, sakit sendi itu gimana dok pencegahannya dok? Ya. Kalau kita fokus bicara untuk rematik artritis ya, karena tadi ini adalah suatu penyakit rematik autoimun, di mana di sini ada faktor genetik begitu ya. Tidak ada istilah bisa dicegah seperti suatu kondisi penyakit tertentu yang spesifik begitu ya. Yang pasti kalau kita tidak bakat atau tidak punya bakat, kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau seandainya kita, kebetulan keluarga kita memiliki penyakit rematik, paling tidak jangan menjadi sesuatu yang negative thinking, tapi justru itu dijadikan warning buat dia bahwa kemungkinan aku punya bakat. Sehingga yang dilakukan apa? Ya tadi kita menekan faktor risikonya. Bagaimana lifestyle dia yang bagus, bagaimana dia menjaga kualitas makannya, bagaimana dia menjaga kebersihan giginya, dan jangan lupa juga paparan vitamin D-nya harus cukup. Vitamin D-nya harus cukup. Paling tidak dengan seperti itu, lebih-lebih kalau dia merokok ya jangan merokok, begitu ya, hidup sehat lah. Harapannya seperti itu. Ya. Kalau pantangan gitu ada nggak dok, kayak dari makanan atau apa gitu? Sampai saat ini sih tidak ada istilah yang nggak boleh dimakan atau yang harus dimakan. Secara evidence base tidak ada untuk penyakit rematik autoimun, tidak ada. Mungkin yang pasti untuk pasien-pasien penyintas, orang penyintas rematik autoimun ya harus hidup sehat, makan harus cukup, makan yang sehat, banyak sayur dan buah, artinya antioksidannya cukup sebagai antiinflamasi, antioksidan. Ya. Baik, berarti makan yang seimbang ya dok, isinya ya. Jika nanti memang sudah terdeteksi nih dok, sudah terdiagnosis pasien memang mengalami rheumatoid arthritis, itu penanganannya bagaimana ya dok? Apakah harus konsumsi obat jangka panjang atau ada olahraga atau terapi khusus seperti itu dok? Yang pasti untuk menangani rheumatic arthritis ini, saya bilang karena target kita adalah remisi, ya. Jadi istilah sembuh dalam rheumatic arthritis itu remisi. Beda ya dengan istilah sembuh pada suatu penyakit yang istilahnya penyakit ringan yang lain, mungkin betul-betul sembuh dia tidak minum obat, hilang. Tapi kalau pada rheumatic arthritis kita harus mencapai remisi dan target utama, goal utama adalah mencegah kecacatan. Jadi mengapa rheumatic arthritis ini harus kita tangani dengan baik supaya tidak timbul kecacatan? Karena kalau sudah terjadi kecacatan itu yang berat.
Sehingga penanganan rematik artritis bukan sekedar menghilangkan rasa nyerinya, bukan sekedar hanya menekan radangnya, tapi lebih menekan bagaimana sistem imun di dalam tubuh dia ini tidak aktif untuk menyerang sendi dia. Jadi pengobatannya ada istilahnya namanya DMARD, jadi disease modifying alternative drugs, di mana ini akan kita berikan dalam jangka waktu tertentu gitu ya, sehingga nanti akan kita evaluasi bagaimana respon terapi sampai targetnya tercapai. Target tercapai adalah remisi. Setelah remisi akan kita pertahankan, dan tentu saja apakah suatu saat pasien bisa lepas obat? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tetapi kita kembalikan, karena ini suatu penyakit bawaan, kualitas hidup tetap harus dijaga. Jadi pengobatannya jangka panjang, tidak hanya sekedar datang ke dokter 2 bulan udah enak berhenti, tidak seperti itu. Kita memberikan obat jangka panjang supaya tidak terjadi kecacatan. Kecacatan itu seperti apa ya dok biasanya yang timbul? Yang timbul yang pasti kecacatan pada sendi ya. Jadi deformitas pada rheumatoid arthritis itu dari yang ringan-ringan sampai yang berat. Kebetulan pasien-pasien di RST ini sangat bermacam-macam, dan memang ada yang datang ketemu saya setelah 11 tahun terkena rheumatoid arthritis, datang sudah dengan jari yang bengkok-bengkok. Jadi ada istilah swanek gitu ya, seperti leher angsa begitu, betul-betul yang ini. Kemudian yang kaki, sehingga jalannya juga seringkali sudah tidak sempurna. Dan kalau sudah seperti itu, kita tidak bisa menangani kecuali dengan operasi misalnya, tapi itu pun juga tidak bisa 100% akan memulihkan, karena tidak mudah juga melakukan memperbaiki struktur pada sendi-sendi kecil. Jadi memang pengobatannya jangkanya cukup panjang ya dok? Cukup panjang, jangkanya cukup panjang. Baik, kalau gimana nih dok, kan kadang ada anggapan awam yang kalau konsumsi obat lama nanti takutnya lambungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, itu bagaimana dok? Ya inilah yang harus kita sampaikan ke masyarakat ya. Jadi semua obat itu pasti memberikan efek manfaat dan ada efek samping. Tetapi harus diingat bahwa efek manfaat ini harus lebih besar daripada efek samping. Nah, yang kita berikan pada pengobatan rheumatoid arthritis tentunya semua sudah berdasarkan suatu evidence base, suatu guideline, dan gunanya kontrol di situ. Kita akan evaluasi bagaimana respon terapi, bagaimana efek samping, dan kita juga akan lihat bagaimana fungsi organnya. Semua pasien rheumatoid arthritis pada saat awal pengobatan pasti semua organ kita pastikan baik, dan pasien harus patuh kontrol. Jadi tujuan kita tercapai, pasien bisa kualitas hidupnya bagus, kecacatan bisa dicegah, dan organ yang lain tidak bermasalah. Ya, jadi walaupun konsumsi dalam jangka panjang, kalau memang itu sesuai arahan dokter ya dok, dengan pemeriksaan yang sudah lengkap ya akan aman ya dok. Gitu. Baik. Nah, kalau untuk rheumatoid arthritis ini sendiri dok, kan dia penyakit berkaitan dengan imun ya dok. Itu apakah ada gejala di organ lain dok selain dari sendi gitu dok? Sebetulnya ada. Jadi pada rheumatoid arthritis adanya istilahnya ekstraartikuler. Jadi di luar sendi. Ya, dok. Bisa yang sekedar bentuknya kayak nodul, bisa. Kemudian di pembuluh darah bisa. Nodul ini pun macam-macam. Ada yang di kulit maupun di organ dalam bisa. Tetapi relatif jarang. Tetapi itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi ya. Kalau lihat pengobatan tidak bagus, bisa muncul komplikasi radang rematik di luar sendi. Oh iya, jadi memang yang salah satu harus diwaspadai itu ya dok. Selain dari gejala sendi juga makanya harus cek dokter ya, agar bisa secara menyeluruh diceknya gitu. Mungkin begitu ya dok. Apa ada pesan-pesan untuk para sobat sehat semua terkait rheumatoid arthritis ini dok? Mungkin pesan buat masyarakat awam ya, bahwa sebetulnya masalah radang sendi ini bisa dibilang sederhana, tetapi juga tidak sederhana. Karena kalau memang yang gambarannya hanya sekitar sendi-sendi yang sakit hanya beberapa, mungkin silahkan berobat ya. Tetapi kalau kemudian muncul berulang-ulang, bahkan di beberapa sendi, istilah saya adalah polyarthritis begitu, dan mengarah ke suatu rheumatoid arthritis, saya sarankan untuk seawal mungkin berobat supaya tertangani dengan baik dan bisa dicegah kecacatan. Mencegah komplikasi ya dok. Gitu. Ya, baik. Baik begitu untuk hari ini, semoga ilmu yang diberikan oleh beliau Dr. Dwi Budi, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi, bermanfaat untuk para sobat sehat semua dan bisa disebarluaskan ke orang-orang yang disayangi, teman dan juga keluarga. Saya Dr. Nadia pamit undur diri, salam sehat. Salam sehat.